Debat mau nangis. Prabowo keciduk ngamuk nyebut goblok di depan pendukung. Cuma jago kandang, cemen. Ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Adalah strategi nangis massal. Nangis massal. Ini terus terang saya juga heran gitu ya, di kolom komentar TikTok, di beberapa akun sosmed gitu ya, banyak sekali komentar-komentar yang menangisi Prabowo. Katanya mereka sedih, Prabowo itu dikeroyok, Prabowo itu diserang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Calon Presiden nomor urut 2 yang sekarang ini masih menjabat sebagai Kemhan, yaitu Prabowo Subianto, sempat banyak mengundang simpati Gen Z setelah dianggap telah disudutkan dan diserang oleh capres lain di debat Capres 2024 kemarin. Usai debat, pendukung Paslon 01 puas karena Anies berhasil menyerang Prabowo dengan telak. Pendukung Paslon 03 sangat puas karena Ganjar tetap kalem dan tenang dalam menghadapi perselisihan antara Anies dan Prabowo. Ganjar juga berhasil menguasai materi dan menyampaikan pesan dengan baik. Sedangkan pendukung Paslon 02 tidak bisa tidur nyenyak karena pasti akan disuruh kerja lebih keras untuk membuat narasi untuk mengcounter isu negatif kepada Prabowo usai debat ketiga Minggu malam 7 Januari kemarin. Biasanya sih akan ada survei baru yang hasilnya bikin mulut ternganga. Jadi siapkan saja mental jika nanti ada survei yang menunjukkan elektabilitas Paslon 02 mencapai 70% dan Pilpres akan berlangsung setengah putaran saja. Waduh. Atau akan ada buzzer-buzzer besar yang akan membalikan narasi seolah Prabowo memenangkan debat. Pokoknya mereka pintar-pintar membentuk narasi seolah Prabowo paling the best. Selain itu, seperti diketahui, setelah debat Capres ketiga Minggu malam kemarin, banyak pendukung Prabowo menangis. Hal ini sempat viral di lini masa sosial media TikTok. Puluhan netizen dari TikTok memberikan dukungan kepada Prabowo melalui video pendek yang rata-rata datang dari para perempuan. Kata salah satu netizen, "Hari ini Pak Prabowo membuktikan kita tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat lebih unggul. Semangat terus Pak Prabowo." Netizen lain juga memberikan komentar, "Baru kali ini nangis ngeliat capres gue diserang. Tapi Pak Prabowo memilih untuk diam. Mau debat atau enggak, Pak Prabowo tetap pilihan rakyat." Waduh, mau ketawa tapi takut dosa. Saya anggap mereka ini kaum nol wawasan tentang Prabowo. Mungkin mereka ini anak muda yang tidak tahu sejarah dan masa lalu kelam Prabowo. Atau mungkin mereka ini tim hore yang tugasnya melindungi Prabowo dari serangan sentimen negatif yang begitu masif. Baru-baru ini kembali viral juga sebuah video yang memperlihatkan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang tengah berbicara di atas mimbar. Pada potongan video tersebut memperlihatkan ketum Partai Gerindra itu mengucapkan satu kata kasar yang menghebohkan jagat maya. Dilansir Kila.com dari akun Twitter Arsipaja pada Rabu 10 Januari 2024, Prabowo mengungkit asetnya yang dibongkar oleh seseorang dengan nada yang terdengar tinggi. Menhan itu menyisipkan satu kata kasar dalam video itu. Kata Prabowo, "Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih?" Kata Prabowo dalam video itu. Terdapat banyak reaksi kontra ataupun jenaka terkait video viral Prabowo di Twitter. Salah satunya menyematkan sebutan baru kepada sang capres setelah video marah-marah tersebut viral. Seperti kata akun @fayo, "Berawal dari Gemoy Boy, kemudian Sad Boy, now Angry Boy." Ada pula reaksi kontra berbalut jenaka yang menyebut bahwa Prabowo hanya jago kandang. Tweet akun @dani_orr, "Bapak garangnya di kandang sendiri kah?" Dalam potongan video yang viral tersebut, seseorang yang dimaksud oleh Prabowo diduga adalah Anies Baswedan. Lantaran sempat menyinggung 340.000 hektar tanah milik sang menteri pada debat ketiga kemarin. Namun demikian, pasangan Gibran tersebut tidak menyebut secara pasti siapa seseorang yang dimaksud dalam pidatonya itu. Jadi, bagaimana menurut Anda? Semua tercengang, diskakmat Ganjar, Prabowo panik malah salahkan Sri Mulyani. Reaksi Kemenkeu telak banget. Jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Pak Ganjar,
Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Debat Capres kedua Minggu malam 7 Januari 2024 menyisakan banyak kisah dan cerita. Debat dengan tema tentang pertahanan nasional diharapkan Prabowo akan sangat dikdaya menguasai persoalan. Hal wajar karena di samping mantan militer, Prabowo kini juga Menteri Pertahanan. Namun sayangnya anggapan itu keliru. Justru pada sesi debat tersebut Prabowo sempoyongan tak mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Anies maupun Ganjar. Anies terlihat menjabarkan filosofi pertahanan, dimulai dari kebutuhan dasar prajurit yang terpenuhi, maka akan melahirkan prajurit-prajurit yang kuat, sehingga pertahanan negara akan menjadi kuat. Hal yang sama juga terjadi pada Ganjar. Dia mempersiapkan data-data capaian Kemenhan selama dipimpin Prabowo. Bahkan Ganjar memberi nilai 5 terhadap kinerja Prabowo. Dan ketika disinggung soal indeks pertahanan Indonesia turun sejak dipimpin oleh Prabowo itu, Prabowo langsung tidak terima. Prabowo langsung membantah karena hal tersebut bukan salah dirinya, namun disebabkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena terkait anggaran Kementerian Pertahanan. Prabowo juga mengatakan selama 4 tahun jadi Menteri Pertahanan, banyak masalah yang dihadapi termasuk COVID-19. Jadi banyak yang diajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Dalam kesempatan yang sama, dia menjawab kritik Ganjar yang suka membeli alutsista bekas. Menurut Prabowo, dari zaman Bung Karno Indonesia juga membeli pesawat dan kapal selam bekas. Melihat manuver Prabowo yang seperti itu menunjukkan bahwa Prabowo sebagai Menhan seharusnya mampu menjelaskan lebih baik terhadap seluruh aspek pertahanan, tetapi ternyata malah melemparkan kesalahan kepada Kemenkeu. Ini gambaran pemimpin yang tidak bijak. Sikap reaktif Prabowo direspon publik di media sosial, di Twitter, kini X. Muncul gemoisian, padahal kalau dilihat debat pertama dan kedua, pendukung 02 itu menampilkan karakter-karakter yang mencoba membangun hegemoni dan penuh emosi. Prabowo seharusnya mengetahui secara pasti terkait pembentukan PT Teknologi Militer Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan. Apakah mungkin orang-orang yang berada di perusahaan tersebut merupakan sahabat-sahabat Prabowo? Prabowo memang tidak bisa menjaga etika dan moral di depan rakyat Indonesia dengan menyalahkan Sri Mulyani yang merupakan menteri yang dihormati dan diakui dunia internasional. Prabowo juga tidak berani mengakui kebenaran data-data yang disampaikan oleh Ganjar yang merupakan capres yang didukung oleh PDIP. Seharusnya kalau pemimpin itu berani, gentleman, diakui saja terhadap data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar tersebut. Tetapi di depan rakyat ternyata Pak Prabowo tidak berani untuk mengakui kebenaran data-data yang seharusnya beliau sudah di luar kepala. Kesimpulan debat semalam, Anies tetap tidak berubah dengan omon-omon hasutan bahasa ahli tata kata. Prabowo dengan retorikanya dan Ganjar seperti biasa menjadi penengah perang dingin sambil mengajari keduanya cara memenangkan debat dengan data dan fakta. Masih ada 2 sesi debat lagi, namun hasil semalam sudah bisa mendefinisikan performa ketiganya secara transparan. Pernyataan selanjutnya, apakah hasil debat akan merubah elektabilitas ketiganya? Sudah pasti iya. Prabowo masih tetap dengan ambisi halusinasinya menang 1 putaran. Namun gara-gara jeblok semalam memaksa dia harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membujuk kembali pendukungnya yang mulai muak. Dan ketika dilakukan monitoring di media sosial dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD, sentimen positif tertinggi dari data kami itu berada di tangan Pak Ganjar dan Mahfud. Publik juga semakin tahu bagaimana karakter capres kita. Ada yang pemarah, emosional, pendendam, ada yang cerdas, tenang, terukur, punya gagasan dan kemampuan berdiplomasi, serta ada yang landai-landai saja. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?